Pemirsa, dikucilkannya Qatar oleh 6 negara Liga Arab plus Maladewa membuat kawasan Teluk kembali memanas dan memicu aneka kekhawatiran terhadap dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia. Lantas apa sesungguhnya yang terjadi di antara negara-negara Arab dan apa implikasi perseteruan tersebut terhadap dunia, khususnya Indonesia? Kita langsung saja membahasnya bersama pengamat Timur Tengah. Sudah hadir bersama kami Bapak Smith Al-Hadar. Selamat siang Pak Smith. Selamat siang. Iya, kita melihat 2 hari ini keadaan di Jazirah Arab ini sangat memanas. Kemarin ada 4 negara, sekarang hingga siang ini ada 7 negara yang memutuskan hubungan diplomatik. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang menjadi latar belakang? Mungkin ada alasan lain selain mereka diduga mendanai terorisme mungkin Pak? Iya, sebenarnya walaupun ada 7 negara yang memboikot atau memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, tapi sebenarnya Saudi Arabia yang paling berperan dalam soal ini. Oke. Nah itu disebabkan oleh sikap Qatar yang bersahabat dengan Iran. Padahal Arab Saudi menganggap Iran sebagai musuh bebuyutan dan mereka tidak punya hubungan diplomatik sampai sekarang ini. Nah jadi tuduhan bahwa Qatar mendukung teroris ini masih dalam tanda kutip. Kalau ISIS jelas enggak, karena di Qatar itu ada pangkalan udara terbesar di kawasan Teluk, yaitu Al-Udeid itu digunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris dalam serangan mereka terhadap Taliban di Afghanistan, ISIS di Irak maupun di Suriah. Gitu. Tapi memang Qatar mendukung kelompok-kelompok Islam militan menurut pandangannya Arab Saudi. Misalnya masih abu-abu sebenarnya Pak ya. Misalnya Qatar mendukung Hizbullah yang didukung Iran juga di Lebanon gitu. Nah, Hizbullah ini oleh Saudi telah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Nah, kemudian Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin yang tahun 2013 itu memenangkan pemilu di Mesir dan membawa Muhammad Mursi sebagai presiden. Ini juga sebagai pemantik ya yang dilakukan Arab Saudi ya Pak ya? Iya, dan khususnya itu tanggal 20-21 itu ada KTT, 3 KTT di Arab Saudi dalam waktu 2 hari. Yaitu KTT Saudi Amerika Serikat, KTT Amerika Serikat GCC atau Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri dari 6 negara Arab Teluk itu, dan kemudian KTT Arab, Islam, dan Amerika Serikat. Ya. Yang intinya semua KTT ini itu menyerukan agar melawan terorisme secara bersama-sama dan membendung Iran yang dituduh sebagai negara yang mensponsori terorisme di dunia. Jadi apa yang Qatar lakukan itu dipandang sebagai upaya merusak upaya-upaya penyeruan anti terorisme dan juga anti radikalisme dan pembendungan terhadap Iran ini dirusak oleh Qatar gitu. Nah, bagaimanapun juga dengan diputusnya hubungan diplomatik dengan Qatar ini ya hancurlah GCC itu, Dewan Kerjasama Teluk gitu. Lantas bagaimana nasib ke depannya untuk Qatar? Karena ini semakin banyak nampaknya negara yang memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik mereka. Iya, secara ekonomi tidak begitu berpengaruh. Karena kerjasama ekonomi antara Qatar dengan negara Arab Teluk yang kaya itu cuma 5%. Nah, tapi memang Qatar ini sangat bergantung kepada daratan Saudi yang berbatasan dengan Qatar, di mana impor Qatar bahan makanan itu didatangkan dari Saudi masuk ke Qatar. Ini akan menjadi impact yang besar sekali berarti ya Pak ya? Tapi Qatar baru-baru ini meresmikan pelabuhan laut yang sangat besar. Sehingga bisa digunakan secara maksimum untuk mengganti kehilangan jalur Saudi Qatar itu. Nah, mengenai penerbangan, memang Qatar ini terletak di tengah-tengah antara Oman, Uni Emirat Arab dan Saudi, kemudian di sini Bahrain dan Kuwait. Nah, ini kan larangan bukan cuma di darat, tapi di seluruh lini ya, teritori udara Qatar pun dilarang. Nah, tapi karena Qatar bersahabat dengan Iran,
itu penerbangan Qatar bisa dia kalau tadinya dia ke Uni Emirat Arab baru begini, tapi ini dia ke timur. Ya. Dan dia bisa terbang. Ya. Begitu juga kapal-kapal transportasi laut itu lewat Selat Hormuz, masuk langsung ke Qatar. Nah, implikasinya apa dan bagaimana sikap Indonesia untuk menghadapi hal ini? Apakah Indonesia harus bersikap memihak atau tetap pada pendiriannya non-blok? Jangan, Indonesia jangan memihak. Tentu saja. Nah, dan karena Indonesia punya posisi yang sangat strategis dalam kasus ini. Karena Indonesia berhubungan baik dengan Iran, berhubungan baik dengan Qatar dan dengan Saudi dan negara-negara Arab Teluk itu. Dan Indonesia tidak mempunyai beban sejarah terkait dengan masalah Iran dengan Arab Saudi ini. Jadi posisi netral Indonesia itu sangat strategis sekali ya Pak ya? Sangat strategis. Dan kita tahu bahwa Qatar itu mempunyai investasi yang lumayan di Indonesia gitu. Nah, dengannya terjadinya kerusakan hubungan antara Qatar dengan negara Arab yang lain, saya berharap Qatar bisa mengalihkan lebih banyak investasi ke Indonesia. Karena itu adalah impact bagus sebenarnya untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia. Oke, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas, Bapak. Terima kasih. Pemirsa, solidaritas negara-negara Arab di kawasan Teluk yang dikenal kaya dan stabil akhirnya pecah. 3 negara Teluk dan 4 negara lainnya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Qatar dituding melindungi sejumlah kelompok teroris dan sektarian untuk mengacaukan kawasan. Total, ada 7 negara yang kini memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Dimulai dari Bahrain, kemudian diikuti Arab Saudi pada Senin pagi, dan negara sekutu menyusul. Pemutusan hubungan dengan Qatar memang berlangsung tiba-tiba, namun tidak terjadi begitu saja karena ketegangan telah berkembang selama bertahun-tahun. Qatar dianggap membantu kelompok-kelompok Islam radikal dan juga berteman dengan Iran. Memberikan sumbangan besar ke ISIS dan berhubungan dengan Front al-Nusra yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Qatar sendiri merespon menyebut bahwa langkah ini tidak dapat dibenarkan dan didasarkan pada anggapan dan tuduhan yang tidak memiliki dasar. Aksi pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar merupakan yang terburuk sejak berdirinya Liga Arab tahun 1945 dan Dewan Kerjasama Teluk tahun 1981. Sebelumnya negara-negara Arab pernah melakukan hal yang sama kepada Mesir setelah Mesir berdamai dengan Israel pada tahun 1979. Namun pada saat itu negara Arab tetap membuka jalur udara, darat, dan laut bagi Mesir, berbeda dengan hukuman kepada Qatar sekarang. Dampak yang sudah terasa dari pemutusan diplomatik adalah pintu keluar masuk Qatar. Maskapai seperti Emirates, Etihad, Fly Dubai, dan juga Air Arabia menangguhkan jadwal penerbangan ke Qatar mulai hari ini. Begitupun sebaliknya Qatar Airways menangguhkan penerbangan ke Arab Saudi. Hal ini akan mengganggu lalu lintas perjalanan antar benua karena selama ini Doha serta Dubai dan juga Abu Dhabi menjadi penghubung jalur penerbangan Asia, Eropa, dan Australia. Warga masing-masing negara yang memutus hubungan juga harus meninggalkan Qatar dalam waktu 14 hari dan juga sebaliknya. Selain itu, kondisi ini juga berdampak kepada pangan. Jalur perbatasan saat ini mengatur 40% pasokan pangan. Jika ditutup, maka Qatar akan bergantung pada pengiriman udara dan laut dan tentu akan berimbas kepada inflasi. Tim Liputan Metro TV.